Nah, lalu di sini yang kedua itu ada mutasi yang terjadi pada tingkat kromosom. Kalau yang sebelumnya yang Ibu bahas itu pada tingkat gen, yang sekarang pada kromosom kayak gitu. Nah, di sini yang pertama itu akibat perubahan struktur kromosom. Nah, kromosom itu kan dia punya dua lengan ya, punya dua lengan sama satu sentromer kayak gitu. Nah, di sini terjadi perubahan struktur kromosom. Yang pertama di sini contohnya urutan kromosomnya itu ada A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Ini di lengan pertama ada A, B, C, D, E, di lengan keduanya ada F, G, H. Lalu terjadi misalkan delesi itu kan penghilangan. Nah, yang diarsir ini maksudnya dia terjadi delesi, D-nya itu jadi menghilang. Jadi harusnya urutannya A, B, C, D, E, terjadilah A, B, C, D, A, B, C, E, F, G, H. Jadi lengan pertamanya itu ada A, B, C, E, yang lengan keduanya ada F, G, H ya. Terus misalkan terjadi duplikasi itu berarti kan menduplikat, jadi double kayak gitu ya. Contohnya di sini lengan pertamanya kromosomnya itu ada A, B, C, D, E. Nah, yang diarsir itu B, C, ternyata dia terjadi duplikasi. Lalu setelah terjadi duplikasi urutan lengan kromosom yang pertama itu jadi tidak A, B, C, D, E tapi jadi A, B, C, B, C, D, E. Kenapa B, C, B, C di sini? Karena dia double ya, jadi duplikasi gitu. F, G, H kayak gitu. Terus di sini ada terjadi translokasi. Nah, translokasi itu ini yang di sini akibat perubahan struktur kromosomnya ya. Nah, di sini translokasi itu mutasi yang terjadi akibat perpindahan segmen dari kromosom satu ke yang lainnya yang bukan pasangan homolognya. Kayak gitu. Contohnya di sini ada dua, ada translokasi resiprok sama nanti ada translokasi tidak resiprok. Nah, kalau translokasi resiprok itu adalah dua kromosom yang tidak homolog akan mempertukarkan segmennya. Contohnya misalkan di sini, Ibu langsung ke contohnya dulu ya. Di sini ada translokasi resiprok. Nah, di sini urutan kromosomnya itu di lengan pertama ada A, B, C, D, E dan F, G, H. Terus di sini ada dua kromosom, terus ada kromosom yang keduanya itu M, N, O, P, Q, itu lengan pertama, yang lengan keduanya ada R kayak gitu. Terjadilah translokasi resiprok. Jadi translokasi resiprok itu dua kromosom yang tidak homolog akan mempertukarkan segmennya. Jadi di sini ada dua kromosom. Ini kromosom yang pertama, ini kromosom yang kedua. Dia akan mempertukarkan segmen-segmennya. Jadi yang kromosom kedua, segmen yang diarsir ini MNO, dia akan ditukarkan ke atas, yang ABC juga akan ditukarkan ke bawah kayak gitu. Itu translokasi resiprok. Jadi dua kromosom yang tidak homolog akan mempertukarkan segmennya. Jadi hasilnya itu urutan kromosomnya tidak ABC tapi yang MNO ini pindah ke atas kayak gitu. Jadi MNO, CDE, FGH ya. Terus di sini harusnya MNO PQ jadi AB PQ R. Nah, kayak gitu ya. Itu untuk contoh translokasi resiprok. Nah, kalau translokasi tidak resiprok atau disebut juga dengan fusi sentrik, itu adalah antara dua kromosom yang akrosentrik dapat menyebabkan menyatunya dua kromosom. Kayak gitu. Nah, di sini contohnya ada ini kromosom yang pertama itu urutannya A, B, C, D, E, F, G, H ya. Terus ini yang kromosom kedua sama MNOPQ MNOPQR kayak gitu. Nah, di sini yang diarsir itu terjadi bersatu kayak gitu. Jadi menyatu ke bawah kayak gitu, pindah ke bawah. Nah, jadi di sini si BC-nya itu hilang karena pindah ke bawah ke kromosom yang kedua. Jadi sisa kromosom itu ADE jadi ADE FGH. Terus yang kromosom yang keduanya itu karena tadi ada penambahan BC jadi MNBCOPQR kayak gitu ya. Itu untuk translokasi resiprok atau fusi sentrik. Itu yang translokasinya. Sekarang yang kedua ada inversi. Ini
masih pada akibat perubahan struktur kromosom ya. Yang kedua itu ada inversi. Nah, inversi itu adalah perubahan urutan letak gen dalam suatu kromosom. Nah, di sini ada dua inversi itu, ada inversi perisentrik sama parasentrik. Kalau inversi perisentrik itu sentromernya ikut berputar, kalau parasentrik dia sentromernya di luar putaran, jadi diam kayak gitu. Contohnya di sini ini yang pertama ada inversi perisentrik dulu, jadi kromosomnya ikut berputar ya, atau ikut bergerak, terjadi perubahan kayak gitu. Urutan kromosomnya itu kan A B C D E. Nah, yang memisahkan antara lengan satu dengan lengan lainnya itu di sini si sentromernya itu ada di antara kromosom E dengan kromosom F kayak gitu ya, FGH. Nah, terjadilah perpindahan, perputaran. Jadi si sentromernya ikut berputar kayak gitu. Jadi harusnya kan di sini A B C D gitu. Jadi si F-nya pindah, terus ED-nya kan harusnya DE DEGH, tapi dia berputar gitu. Jadi ED kayak gitu ya. Jadi si sentromernya ikut berputar kayak gitu. Jadi terjadi perubahan kayak gitu ya. Terus di sini yang kedua ada inversi parasentrik. Kalau parasentrik itu dia tetap jadi kalau misalkan bedanya gini, kalau perisentrik sama parasentrik. Kalau perisentrik jadi si yang terjadi mutasinya itu pada kromosomnya itu ada di antara lengan satu dan lengan kedua. Kalau parasentrik itu dia hanya di salah satu lengannya saja. Jadi terjadi perpindahan, misalkan di lengan satu saja, di lengan dua saja. Jadi si sentromernya tidak ikut berputar atau tidak dipengaruhi sama perubahan lengan-lengannya, mutasi mutasi di lengan kromosomnya kayak gitu. Ini kan yang normalnya A B C D E ya, di sini terjadi perputaran. Jadi DCBE, ADCBE, FGH kayak gitu. Jadi si sentromernya tetap dia di situ aja gitu. Yang mengalami perubahannya itu si ini BCD-nya gitu ya. Itu untuk yang kromosom.